Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak. Eh, Selamat datang di podcast dan ketika podcast 2024 ya. Podcast kali ini kita mengangkat tema makan, babak, diet dan Oke, kemudian aku Anggita Kasih tadi satu host dari podcast kali ini. Nah, teman-teman kita ini kedatangan maba 2024 nih. Nah, boleh jawab perkenalan dulu. Oke, jadi aku ya, kenalin nama Ina, aku mahasiswa SMA Fitraki, angkatan 2024. Halo. Kalau aku Aisyah, aku biasa dipanggil Ayah dari Prodi S1 Fisioterapi angkatan 2024. Ini dari fisioterapi semua ya? Iya, betul. Oke, kabarnya gimana nih hari ini? Alhamdulillah cukup, cukup kebentar ya. Bisa ya, bisa Kabarnya fisiologi. Oh, fisiologi. Ini sama ya fisiologi? Tapi solid. Langsung aja ya kita masuk. Iya. Aku mau tanya nih sama Kina, kira-kira apa sih yang paling kamu tunggu-tunggu pas jadi mahasiswa baru? Pengen jadi mahasiswa yang terus kayak bisa jadi mahasiswa yang gitu, selalu cepat sih ya. Pengen kayaknya nggak bisa. Ini kalau untuk Ayah? Kalau aku ekspektasiku itu pengen jadi mahasiswa yang aktif, terus juga IPK-nya bagus, Ini ya pengen lulus cepat, terus IPK-nya bagus. Kalian ini udah ikut kesibukan apa aja? kayak apa sih kebetulan terus belum ikut ini sebelumnya aku tuh pernah itu UKM makanan. Nah itu kayak di makanan itu kata tapi nggak jadi lanjut soalnya pendidikannya itu tabrakan sama pendidikan. Iya sih. Itu segitu emang tabrakan-tabrakan ya sama kegiatan. Iya kalau aku itu Kalau ini saya ikut UKM atau organisasi? kalau aku sekarang aku ikutnya staff muda juga sama waktu awal dulu pernah join UKM sendiri tapi pas udah ikut aku keluar karena waktu itu aku gak punya teman jadi tak sendiri gak nyaman gitu dari bentuk. Tapi pas untuk staff muda ini banyak ya? Alhamdulillah ada yang lain juga Mana tadinya nggak cuma isu juga. Kita masih. Aku lanjut ya. Buat kalian pas saat orientasi itu gimana sih ekspektasinya? yang orientasinya itu kayak dulu sih mikirnya kalau ospek banget itu sih kayak seneng kan terus waktu PLD ini dulu pas itu kan lumayan seru juga terus jadi tahu kayak gimana sih kayak kamu itu bisa berjalan kayak aku jadi tahu gimana sih juga gimana tampil dari udah nih tampil dari luar gitu kan terus bisa ada konsep juga kan Iya, sih. Jadi itu ya sesuai sama ekspektasi kamu. Iya, sesuai. Kalau buat Ayah sendiri, kalau buat aku masalah orientasinya kurang sesuai sama ekspektasi karena waktu awal itu aku ekspektasinya dapet nasi ya maksudnya awal itu pagi banget ini nggak sempet sarapan ternyata aku dapet 9 ya udah nggak apa-apa buat ganjel iya dari kan nggak apa-apa itu bedanya berapa? banyak sekali Tapi asli itu apa jadi? jadi baik Iya, jadi masalah. Kamu jadi tahu kalau asli banget. itu kayak jadi banyak itu ya kayak sama gitu Iya, macam kamu jadi ya namanya masih. Pas orientasi itu kan pasti ada momen-momen seru ya, kayak lucu, terus asik, apalagi pasti ada aja yang malu-maluin kan. Oke, untuk Ayah, kamu ngerasain nggak momen kayak gitu? Pas masa ada waktu itu di masa ospek IMM itu kan ada kita semua nampilin inaugurasi gitu. Nah di situ aku sama kelompokku yang inaugurasi di editorium. Nah itu aku ketiduran sampai jam 3 atau setengah 4 itu ditelepon sama teman
Jadi latihan udah, maaf ketiduran, kemana belum mandi. Katanya ya udah langsung biasa aja nggak usah mandi nanti kamu udah ketemu sama aja gitu. Terus sampai saat tiduran juga sama temen itu, ayo kamu udah ketemu sama ya. Marah gitu tempelan, marah-marah sih ini. Siapa ya? Kalian ya. Ya ini latihan. Jadi kamu bisa sama Iya, iya, kamu. pantas. Kalau Batina sendiri, Jadi kalau lama makan gitu karena kayak waktu dulu kan mau apa namanya ospek itu ya di hari terakhir ya kan di hari terakhir itu kan udah selesai nih lalu terus habis itu ada teman-teman mau aku nah habis itu udah pulang waktu pulang itu kan kayak di belakang juga kan itu kan kayak rumus itu kan terus aku mau pulang dia nanya kan samping kalau aku mau pulang tuh harus ke depan terus aku lewat di nah di tengah itu lari ternyata dia ada yang kerjanya lari kayak apa namanya tali iya 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 aduh itu kayak melakukan banget tuh aku malu di situ aduh tapi asik. aku jadi tonton Jadi ini ya, kalian punya momen-momen tersendiri ya, punya kayak masa orientasi. nggak terlupakan Jadi kalau tentang materi yang kalian dapetin pas masa orientasi itu bermanfaat nggak bagi kamu? sebagian ada yang bermanfaat dan sebagian itu terlihat seperti formalitas saja gitu Kira-kira bisa nggak diterapin? bisa kan kayak kan dari kalau style gitu Ya, coba style udah itu yang itu dipakai ya pas kuliah. Ya, jadi eh, kan pasti ya hidup masa orientasi pasti ada pengalaman ya, makanya pasti udah banyak banget. Terus gimana sih pendapat kamu ya tentang kegiatan orientasi kemarin? Apa ada perlu yang diubah atau diganti mungkin? dari aku lebih suka informasi masalah fakultarian ya kak karena waktu itu kita dapat senjata basi udah ngoper basi basi udah ada yang dapat senjata basi terus harganya kan banyak juga tuh kak iya misalnya kayak yang belum makan kayak diminta terus diganti ya sih ini ganti ya kan di sana tuh ganti Jadi ganti ya? iya Harinya diganti. Jadi itu pengalaman buruk ya? Ya, itu tadi kan kita bahas tentang masa orientasi ya. Nah ini kita mau bahas adaptasi ya sama ya dunia perkuliahan. Aku mau tanya ke Kinan, rasa sempat nggak merasa kesulitan? sempat sih satu minggu pertama itu kayak agak sulit banget ini kan aku tuh kebetulan datang itu setengah bulan sebelum mulai ospek jadi kayak waktu mau di kos juga cepet banget kayak kan duduknya terus itu satu minggu susah banget kayak rasa musik gak bisa kayak nangis terus Ini satu minggu sebelum satu minggu aku datang di Solo ini itu kayak wow sih kayak itu belum ada temennya. iya terasa banget kayak Bener-bener di pas nggak ngapa-ngapain. ngapain ya Dan kalau buat ayah sendiri, boleh bilang nggak bertanya nih kak rasa kesulitan nggak pas adaptasi? buat adaptasi biasa kalau di aku itu nggak ada ya beda sama nanya itu bukan saya sedikit dulu sih benar Ya, kelihatan sih. Kalau merasa nggak ada perbedaan cara belajar waktu di sekolah sama di kuliah? ada Bisa dijelasin. jadi kalau biasanya di semasa sekolah itu kan guru itu kan namanya pakai ini ya rinci ya jelasnya rinci pakai papan tulis gitu waktu kuliah ini dosen jelasin pakai PPT dan semua itu hampir semua dosen itu jelasin pakai PPT jadi benar-benar beda iya beda banget misalnya kayak di rangkum jatuh sekarang Misalkan ini ya, kayak nyari bisa dibilang kayak nyari materi sendiri. iya terus kayak Kasus sendiri. Jadi lagi jelasin biasanya kita ini gitu. walaupun ini tapi nggak mau juga Nah, jadi itu pas lihat rasa imbas dari ini ya, kalau awal masuk belajarnya. Ya, jadi kalau pas udah jadi mahasiswanya,
Kalian ngerasain momen-momen tertentu nggak? Yang wow. Nah, itu kan ya sering di rumah sih, jadi kayak jarang keluar. Terus tapi waktu kuliah ini jadi sering main yang jelas-jelas gitu, kayak mencoba belajar. Terus itu kayak benar-benar kayak membantuku kalau itu. Kalau buat Ed sih, Buat aku yang gue itu, aduh kayaknya nggak ada. Ada hanya masih biasa aja ya. di semester masih 4 ya. Masih Nggak tahu deh di semesternya gimana. Baru main. Jadi gimana ya? Itu momen yang kalian rasain jadi mahasiswa ya? Kayaknya nggak ada. Belum. Kayaknya masih dapat 3 bulan Di sini kan. ada siklus tahun kan. Di sini Mau banget. oh itu kalau terima BM. Oh iya, Ya bisa ya kayak gitu. Dan kalau momen yang paling mengejutkan pas kalian jadi mahasiswa baru, bisa dong diceritain. Misalnya kayak gimana perbedaan pas waktu sekolah maupun sama kehidupan kampus. Beda gitu ya. Ya pertemanannya ya kayak gimana itu terus aku sih kalau itu bisa bersaing ya. Mereka itu bisa aja manfaatin kamu kalau itu baik gitu. Ini udah terjadi. ya. Baru semester satu udah terjadi. Jadi masih tahu sendiri-sendiri ya. Gimana sih? Kayak dimanfaatin gitu kan? Betul banget. Ini tuh momen buruk atau baik ya? Buruk banget. Berapa lebih kayak gitu? Kan sekarang udah nih, ganti dong temen-temen. Iya, Yang sekiranya bisa aja. Aku harus apa ya namanya iya yang harus yang pasti diinjil aja itu tuh bisa menghambat kita ya kembali ke kampus. Nah tadi kan kita bahas ini ya adaptasi pada masa kuliah. Nah ini kita mau bahas kehidupan sosial waktu masa kuliah. Misalnya ya ceritain pengalaman kamu berteman di kampus tuh itu Dari masa ospek itu dia selesai. teman aku sebelum masa ospek itu kan masuk grup itu yang mau fisioterapi ya. Di situ aku cewek banget ya. Di situ. Ya bener sih, aku kan sampai SD ya? Iya sampai banyak itu kan aku yang cerita saya itu kan. Jadi aku kadang minta saya Jadi sini saya enggak. Kalau dia mah kan kayak balik grup WA iya. Dan kalau dia gimana? Aku yang kayak buat kemarin tuh kayak merasa memang sini tuh orangnya gak dapat segala contohnya itu biasanya kayak buat juga ada yang untuk dia sulit dan juga kayak ada mereka semua aja dia dia sulit tinggi Bisa ya? iya bisa terus di situ kayak yang serius bisa melakukan dan kayak Kamu lanjutnya bisa sendiri. nah kita kan kita bahas pengalaman berteman. Nah kalau untuk lingkungan kamu sendiri, sosial itu menurut kalian gimana? Kalau cara beradaptasi, terus menurut kalian lingkungan kampus bisa menerima kalian tidak dengan baik? bisa. Biasanya Karena kita harus sesuai lingkungan ya kayak lingkungan yang sesuai kita. Tapi bisa kalau nggak bisa adaptasi kan nggak punya teman gitu ya. Kalian awal-awal tuh takut nggak merasa kayak jalan sendiri? Kan pasti kalau awal itu kan teman kan gimana ya? Jarang banget ya mau nemenin gitu. Biar tiap ospek itu ganti tahun Relasi iya. tapi sekarang asik. Waduh, Cewek ada tuh yang cinlok kan. Iya gak sih? Ini ada. Jadi jadi kalian nggak merasa takut ya kalau adaptasi sama lingkungan sosial yang kita tuju. Tapi kalau udah dijalanin sekarang kayak akhirnya bisa juga ya kayak nggak semangat Santai ya. Jadi kalau buat kegiatan kamu sendiri, kalian udah aktif apa aja? aku kegiatan kampus itu baru aktif ini ya ikut sistem daily kan.
Ya belum main karena fokus dulu di adaptasi. bukan adaptasi, fokus di ini naikin nilai. Oh, Ini iya. iya. Nah, jadi kalau gitu tuh menurut kalian penting nggak aktif dalam kegiatan kampus? Terus kan juga pengalamannya itu kan pengaruhnya besar ya kalau buat mahasiswa. Yang bisa dijelasin? Banget sih Kak. Kalau Kak menurut itu kayak salah satu catatan perubahan dia ada staff lagi yang gitu aja. Jadi kayak kita tuh harus bisa cara itu aplikasi tuh. Selain ini, satu dari kalian mungkin ada Kita kan pada bank. Satu-satunya satu-satunya di hati. kan kita bahas tentang lingkungan kampus ya, terus juga kegiatan-kegiatan, terus juga kalian hubungan mahasiswa, terus sekarang kita bahas tantangannya sendiri ya, pas jadi mahasiswa. Nah, kalian ngerasain nggak ada perubahan pada sama diri kalian sendiri gitu? Ada sih dulu pas kalau apa harus punya kayak kalau apa yang ada kita nggak bisa kalau punya itu aku kayak belajar mandiri harus bisa mama sendiri kayak harus bisa ya. Iya sih. Kalau orang sendiri jadi sekarang kayak biasa juga kayak nggak apa-apa kayak sih jadi ini kan lama ya. Nah, aku kayak gitu kalau kalian sendiri. Kalau buat aku perubahan dari sama aku waktu SMA itu bukan orang yang aktif. Tapi waktu kuliahnya aku mencoba buat aktif. Ya karena misalnya jawab tes kenapa aku nggak aktif gitu, jadi temannya itu cuma itu aja. Nah waktu kuliah ini aku terapin, jadi lebih berani gitu. Jadi teman-teman gimana Jadi ini ya, bisa dari awalnya bisa dibilang itu kan dari itu kita ekstra Iya. jadi nambah teman di mana-mana. Itu asik juga kalau teman banyak. Infonya di mana-mana gitu. Betul. Itu Info. ya kalau ini kalian kan kampus ya. Iya. Nah, itu udah jauh dari keluarga ya, udah jauh dari keluarga, kakak sendiri. Pasti ada nih waktu yang kalian merasa homesick gitu. Bisa dibilang kayak kangen sama suasana rumah. Nah, kayak gitu tuh kalian cara atasinya gimana? Iya, Biasanya kayak telepon lah ya. Tapi kan kadang kayak orang tuh sih, orang tua tuh sih itu kalau telepon pasti ada suatu. Kalau aku biasanya tuh buat teleponnya biar kayak ada pikiran tuh kayak jalan-jalan. Ya kayak keluar aja sendirian kayak jalan sawah, belajar sawah itu kayak sendirian tuh kayak juga seru tau Kak. Asik gak ada itu malam-malamnya Apa? solo ini. Iya, mereka mana soalnya nggak bisa dia pasti ada event-event Iya. kan mereka tuh. soalnya tuh emang banyak banget. Kalau bertanya sendiri, ngerasa sih. Oh aku enggak. Berasal asalnya dari dekat sini aja gitu. Aku dari Kermannya. Ini yang sama masih ada. Iya kan? Iya, tapi apa sih? Jangan lupa nanti kita kabar-kabar bareng ya. Yang boleh. Baru nggak sih? Nanti caranya ini ya, main ke alun-alun itu kan Iya, aja deh. tiap minggu, tiap malam minggu itu ramai banget. Oh, yang Hampir tiap minggu pulang. Iya. Oke. Jadi ini yang satu homesick, yang satu enggak. Yang enggak ini anaknya ini ya aktif, jadi kayak apa-apa di apa ya di handle sendiri, jadi kayak rasa apa ya? Ya, bisa lah sendiri. Harus bisa. Itu kan dari Ya karena dari itu aku tuh dikasih sekolah yang jauh-jauh. SD pun itu jalannya 50 menit dari rumah, terus Itu dia tuh. iya waktu SMA juga aku di Solo laju 40 menit. Iya setiap hari. Masa itu loh kalian ke kampus. Iya tapi kan kalau SMP itu kan pulangnya nggak sampai tahu ya. Iya, soalnya. Iya untuk sore. Nah, itu kalian pasti ngerasa ada tantangan tersendiri ya jadi mahasiswa ya. jadi coba aja sih Kak, kayak mau makan sebagai lawan kalau ini kayak coba-cobain kayak buat yang ini kayak usaha aku semua itu kayak Ini aja nama sih. Bisa nggak bisa coba. Jadi kalian
merasa ada perubahan sama diri kalian ya pas masuk kuliah ini, dan juga ada masa-masa yang bisa apa ya, masa-masa kayak terpuruk tapi kamu bisa Terus bisa. ya sih dan kuliah harus bisa. Oke, kalau jadi selama kalian jadi mahasiswa baru kan dari masa orientasi sampai sekarang udah semester satu ya, udah udah banyak ya, lumayan lumayan itu coba spill gimana tips kalian buat para calon mahasiswa baru yang di masa depan apa buat diri? Kalau buat tips buat mahasiswa baru 2025 ini, ya kalau punya kalian harus aktif ya. Terus jangan lupa tingkatin skill editing kalian karena itu berguna banget buat nanti. Ospek kan itu banyak tugas edit ya, terus juga presentasi kalian, presentasi belajar bikin desain presentasi yang bagus. Terus kalian coba apa ya, cari tips-tips kuliah gitu. Kalau dari aku, Kalau dari mahasiswa baru ya, ya itu benar sih kayaknya kayak harus aktif terus cobain semua yang tadi kamu sendiri kayak yang disediakan di kampus itu harus cobain semua di sini masa gagal ketika kamu ada di masa kuliah ini, jadi kayak ikut KKN terus apa terus ada lomba-lomba gitu itu ikutin aja gitu kan, harus itu kayak coba cobain ya itu benar-benar bakal terus kan juga melatih ini ya apa namanya melatih skill kita terus juga cuma juga terus itu jadi mahasiswa baru itu skill yang paling penting sebelum masuk dunia perkuliahan itu apa? Benar-benar skill editing, skill komunikasi, karena tapi tiap hari presentasi. belajar melatih public speaking lagi nanti kita juga bertemu banyak orang ya terus juga interaksi sama orang-orang banyak misal kalian jadi pertama kali jadi mahasiswa baru pesan yang pengen kalian sampaikan ke diri sendiri itu apa? Ya, Kalau aku bisa ngelawat tuh, ya awal itu aku bakal gak malas-malasan nyusun apa rencana belajarnya biar tahu tujuannya itu di semester 1 ngapain, semester 2 ngapain, 3 sampai 4 ngapain, jadi nggak apa harus ngapain gitu, bingung juga ya. satu ini ya masih bingung. Ya, terus juga belajar setiap hari, jangan belajar pas itu benar-benar tuh itu apa kebetulan ya? Iya, benar-benar kayak tadi itu lagi PPT itu 120 saja. ya 130 Banyak banget itu satu materi. enggak itu semuanya Udah semua. Terus semalam begadang. terus karena waktu itu nggak belajar jadi resiko Tapi tadi bisa ya, Cak. insya Allah. Ya, aku mau tanya nih sama Natuna. Untuk kedepannya kamu punya nggak harapan atau target yang mau dicapai semasa perkuliahan? Oke, jadi sebenarnya aku pengennya kayak yang kuatin dari dulu SMA itu yang pasti pengen ikut BEM sih. Jujur aku tuh pengen banget dulu ikut BEM terus juga pengen ikut volunteer, pengen ikut ya UKM lomba-lomba gitu kayak pengen banget harapannya semoga bisa sih kayak gitu. Terus semoga bisa Untuk ayah? Kalau aku harapan kedepannya, jangka pendek ini pengen ikut BEM. Yang kedua, nah setelah UTS ini aku evaluasi itu, aku jangan menerapin SKS. Jadi setiap habis selesai kuliah harus belajar. Iya benar. Ini yang ulang-ulang ya? Iya. Soalnya kalau ini belajar semalam susah kak, benar-benar bisa masuk ya karena ya terbesarnya adalah penampungan ya dengan aku tadi juga kayak baru baca sampai pasal udah tidur Jadi harapan kalian sama targetnya ini ya? Jangan dapet SKS, terus juga ikut kegiatan-kegiatan mahasiswa ya, kegiatan berpengalaman, terus juga nambah skills kita. Nah,
Nggak terasa ya, ada di penghujung acara podcast lalu. Nah, aku pengen ucapin terima kasih sama bintang tamu kita. Sama-sama. Ya udah, makasih ya udah mau berbagi cerita sama pengalaman kita buat para pendengar di sini. Sama-sama. Dengan senang hati. Mungkin ada pesan yang ingin kalian sampaikan buat pendengar kita, khususnya tuh buat mahasiswa yang baru di masa mendatang. Pesan buat mahasiswa baru dan buat semuanya aja ya. Dan selalu jaga kesehatan, terus jangan lupa join BEM. Dan aku promosi ya. Iya, kamu sih jadinya. Apa-apa. Terus berkembang guys, kayak menurut kalian tuh kayak gak usah takut sama sesuatu. Emang sih awal-awal pasti kayak berat kan, tapi aku udah berjalannya ya udah gini aja, santai bisa gak apa-apa. Awal-awal emang berat, tapi kayak harus ada dorongan buat diri kamu tuh kayak biar bisa terus berkembang. Intinya jangan males, tetap semangat, dan harus ini kita gali informasi, gali apa yang bisa kita ini Intinya kayak memperluas relasi aja lah. Dan dengan relasi itu kita bisa menggali info-info yang itu ya. dan harus ditingkatkan sih. dan jangan lupa Informasi. SKSD. SKSD gue bisa. Tahu pulangnya bongkar. Kantin Visino ya. Jangan. Terima kasih ya udah sharing pengalamannya pada siang hari ini. Sama-sama. Semoga bisa memberi inspirasi buat Iya, mahasiswa ya. Sama teman-teman lainnya. Oke. Langsung aja ya kita tutup. Terima kasih. Ayah. Iya. Terima kasih pada Kak Aya dan Kak Juna. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.